Hai Kak, Halo, selamat pagi. pagi. Maaf nih ganggu waktunya. Sebelumnya aku bicara sama kakak siapa ya? Sandra, Oh Sandra, dari fakultas apa? FKIP, Pendidikan Fisika. Oke. Perkenalkan, nama saya Fazila Dimas Cidita, eh, mahasiswa Universitas Jember. Saya dengan Abel. Nama saya Citra Aulia Rahma dari Prodi S1 Manajemen. Nama saya Hendra Dwi Permana dari Prodi S1 Akuntansi. Nama saya Beta Rizky Salsabila dari Fakultas Ilmu Budaya. Kakak Arin Devan Oh dari fakultas apa? di Fakultas Hukum. Nama saya biasa dipanggil Bagus. Nama saya Nadia Ramadhani dari Prodi S1 Manajemen. Nama saya Ahmad Adhan Akbari dari Prodi Pendidikan Sejarah. Nama saya Bilkis. Dari prodi apa? Kalau saya dari Prodi Sastra Indonesia, Kak. Saya Nabila Kamelia, Dari fakultas apa? Fakultas Hukum. Oh Mbak Anissa. Mbak Anissa. Nama aku Dimas Maulana Akyuta dari Prodi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Perkenalkan, nama saya Rizkyta Dwi Permata dari Prodi Hubungan Internasional dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Hanif. Dari fakultas apa? Ilmu budaya. Dan saya Andeweka Kusuma Oh dari fakultas apa ya Kak? dari Fakultas Hukum. Dengan Nabil, Mas Nabil. Nama saya Aska Faik Ramadan dari Prodi Pendidikan Luar Sekolah. Pertanyaan yang pertama, dalam konteks perekonomian, bagaimana judi online mempengaruhi individu di lingkungan sekitar Anda dan apakah hal ini juga berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga atau komunitas tertentu? Ya, jadi judi online itu bisa memberikan dampak yang negatif ya. Kalau untuk individu itu bisa kecanduan judi online juga ya. Bisa kalau dari mental gitu kan bisa stres, depresi karena terlibat judi online itu kan bisa menimbulkan kayak buat membayar judi itu kan mengambil hutang gitu kan bisa membuat depresi gitu ya kalau menurut saya. Terus kalau dari keluarga itu bisa membuat ketidakstabilan ekonomi ya karena salah satu keluarganya kan terlibat judi online. Selanjutnya kalau misalnya komunitas itu juga ya sama sih ketidakstabilan ekonomi gitu dan bisa meningkatkan kriminalitas gitu loh di Indonesia gitu. Dampaknya tuh ya jelas. Kalau di lingkungan adalah sempat beberapa orang yang saya tahu yang emang sangat ekonominya sangat jelas menurun karena judi online tidak selalu menang ya, dan emang sangat jika dipadukan dengan pinjaman online juga itu sangat bisa menyengsarakan orang gitu. Nah, kalau judi online itu ngaruh banget ke individu karena kalau misal sampai kecanduan itu uang yang harusnya buat kebutuhan penting itu malah dibikin judi. Nah itu ujung-ujungnya malah bikin bikin menyebabkan kita mempunyai hutang. Nah itu juga berdampak pada ke keluarga kita sendiri. Nah kalau untuk di komunitas itu efeknya bisa berdampak ke kepercayaan. Jelas ya kalau judi online itu pasti menurut saya itu merugikan dan berdampak sangat ketara banget karena judi online itu bisa buat orang kecanduan, apalagi kan itu sangat praktis ya, bisa dilakuin di HP, bisa dilakuin di laptop, jadi nggak harus ketemu sama orang, jadi itu bisa nurunin ekonomi keluarga menurutku. Nya sangat berdampak ya karena judi online ini sifatnya kan adiktif. Jadi mungkin individu yang mengikuti judi online itu akan terus ketagihan sampai-sampai bisa mendapat kebangkrutan. Baiklah, di sini saya akan menjawab menurut sudut pandang perekonomian terlebih dahulu. Kalau kita membahas mengenai judi online ini sangat merugikan apabila individu itu udah kecanduan di dalam judi online. Ketika dia sudah melakukan kecanduan terhadap judi online, maka perekonomian yang dia miliki itu akan terfokus pada judi online, dan tidak hanya itu, dia akan merugikan atau memberikan dampak positif di dalam hal yang dia miliki. Lanjut membahas mengenai apakah akan berdampak pada kestabilan ekonomi keluarga dan komunitas, jawabannya iya. Kenapa? Misalnya ada individu yang udah kecanduan judi online ya, biasanya itu akan fokus ke judi online-nya, dan ekonomi keluarganya ini banyak tidak dipikirkan. Jadi apabila tidak
paham akan dampak negatif judi online ini akan mengganggu perekonomian keluarga dan komunitas tertentu. Apabila tidak ditangani dengan baik, ya dampak ini akan merubah segalanya di dalam individu itu. Iya, karena kan banyak terkadang kan yang ikut-ikut judi online tuh biasanya orang dari yang ekonominya kurang ya. Nah, jadi mereka tuh kayak memanfaatkan judi online itu untuk mendapatkan keuntungan apa ya, dengan cara cepat gitu. Ya, jadi menurut saya ya judi online itu emang sangat mempengaruhi ekonomi sekitar karena banyaknya utang-utang yang terjadi dari akibat judi online itu. Misalnya ada oknum yang melakukan judi online terus dia kalah taruhan, akhirnya terus meminjam utang-utang terus, dan tentu saja dengan utang itu akan mempengaruhi ekonomi dari keluarga juga karena stabilitasnya akan terganggu dan akan banyak konflik ke depannya. Oke, yang pertama itu dalam konteks perekonomian, bagaimana judi online memengaruhi individu di lingkungan sekitar Mas Bagus? Apakah hal ini juga berdampak pada stabilitas ekonomi keluarga atau komunitas tertentu? Gimana menurutnya, Mas? Kalau menurut saya memang judi online itu sangat merugikan di beberapa kelompok ya. Soalnya di lingkungan saya sendiri juga cukup banyak yang memakai judi online dan memang baik yang merugi sekali sampai jual motor, sampai jual TV. Jadi cukup merugikan bagi saya. Pasti berdampak ya, karena judi online ini kan memerlukan uang. Jadi misal pemain itu kalah dalam permainan judi online tadi, pasti akan rugi di finansial itu tadi. Baik. Pengaruh ke individu dan juga ke keluarga ya. Iya. Ya intinya kalau pengaruh ke individu itu pasti ada di lingkungan sekitar saya di Banyuwangi. Dan ya mereka itu saya lihat-lihat yang terlibat di judi online ya, yang sebagai pemain itu pasti satu stres dan juga dua biasanya banyak utangnya, dan itu bisa merambat juga ke keluarga begitu karena mereka banyak berhutang, jadinya ya mau nggak mau mereka harus minta bantuan kepada keluarga mereka sendiri. Dan menurut saya berdampak karena judi online telah membuat keluarga rusak, keluarga rusak, seperti terjadi pengangguran atau perceraian bisa saja terjadi karena judi online. Ada dampak lain juga? Dampak lainnya semakin banyaknya kasus kejahatan, kriminalitas. Mengenai judi online sendiri tentu akan mempengaruhi emosional pada diri seorang judi online tersebut. Mungkin akan lebih mudah marah atau mungkin lebih menjadi manusia yang lebih gegabah. Contohnya mereka itu lebih mengambil keputusan yang sangat rumit buat keluarganya sendiri, misalkan kayak menggadaikan sesuatu, bahkan mau menjual rumahnya sendiri. Jadi kalau menurut aku sendiri, perekonomian di keluarga dari pelaku judi online ini akan mempengaruhi dan bahkan mereka mengambil langkah bercerai ya mungkin ya, karena beberapa orang ini dalam kasus-kasus yang ada perceraian itu meningkat gara-gara kekurangan peran dari seorang ayah, yang mana rata-rata pelaku judi online adalah laki-laki, sehingga mereka ini akan kalau nggak KDRT karena perekonomiannya kurang, yaitu mungkin bercerai. Kalau menurut pendapat saya, judi online ini memiliki dampak yang cukup signifikan ya, apalagi kalau bagi seseorang yang sudah memiliki keluarga. Kan biasanya kalau seperti itu, kalau udah terjadi judi online, biasanya yang cowok ini udah malas bekerja, kemudian beban kehidupannya tuh diberatkan kepada sang istri gitu loh. Sehingga kalau dari sudut ekonomi ini cukup berpengaruh menurut saya. Yang pasti berdampak sih ya, karena kan judi online membuat masyarakat tuh daya belinya tuh menurun. Terus yang sebelumnya mungkin saja uangnya bisa dipakai buat beli kebutuhan sehari-hari, malah mungkin sama orang yang pecandu judi online ini malah dipakai buat kayak beli-beli yang gak jelas, malah dibuat top up di judi online-nya itu sendiri. Berpengaruh buat keluarganya juga, tetangganya, lingkungannya juga pasti berpengaruh. Dari yang pertamanya cuma satu orang yang main, jadi bisa aja nyebar, bisa jadi 5 atau 10. Menurut saya sendiri ya berpengaruh dalam komunitas keluarga sendiri ya, karena kan kalau judi online itu kayak lingkaran setan gitu ya. Jadi ikut judi online, terus nanti kalau judinya kalah itu bisa pinjam online tuh, jadi kayak lingkaran setan aja gitu. Menurut saya, judi online itu benar-benar merugikan ekonomi seseorang.
Jadi ketika seseorang sudah terjerumus ke dalam judi online, mereka benar-benar akan merasakan kecanduan yang mereka gak tahu kalau itu negatif. Jadi menurut saya seperti itu. Menurut saya membuat pelaku judi online tersebut lebih kecanduan dan terus bergantung agar mendapatkan keuntungan dari perjudian tersebut. Untuk berdampaknya sangat-sangat berdampak karena menyebabkan kemiskinan terus berlangsung. Oke. Iya, sangat berdampak. Apalagi apa ya, judi online itu kan banyak ini kan memakan korban, kayak beriming-iming apa ya, feedback yang besar, sehingga orang-orang itu juga jadi malas kerja dan juga dengan apa ya namanya, kayak keberhasilan semu gitu. Padahal ya itu cuma scam aja gitu kan. Oke. Oh, jadi kalau segi perekonomian tuh judi itu sudah banyak ya di berita bahwa judi itu bukan memperkaya, melainkan memperugi dari individu tersendiri. Jadi orang yang ingin yang ingin dapat uang secara instan itu sebenarnya nggak ada, itu harus kerja dulu. Jadi judi itu menurut saya membuat kita miskin, membuat kita tidak mau berusaha, malah menambah bisa utang ke sana ke sini. Jadi dampaknya kalau ke keluarga itu bisa mengambil uang orang tua, bisa mencuri orang tua. Misal kalau kita pelajar terus judol. Kalau dari segi komunitas bisa juga itu bisa mencuri uang teman, meminjam terus tidak dikembalikan. Jadi kurang lebih seperti itu. Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Apakah kakak pernah melihat adanya keterlibatan oknum tertentu dalam mendukung keberlangsungan judi online di Indonesia? Bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum yang ada di Indonesia itu? Kalau melihat langsung mungkin enggak, tapi kalau melihat berita ya. Contohnya akhir-akhir ini seperti oknum dari Komdigi atau Kominfo yang terbukti para staffnya itu melakukan pembackingan atau perlindungan bagi bandar-bandar judi, sehingga dari dulu sampai sekarang tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. Dan untuk pertanyaan keduanya apa tadi? Pertanyaan keduanya itu dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum di Indonesia. Nah, untuk kepercayaan masyarakat tentu saja langsung bisa turun ya, karena kita tahu sendiri misalnya tadi contoh oknum Komdigi itu ya, ada Kominfo kan memang sudah tugasnya untuk memberantas judi-judi online. Nah, tapi kalau misalnya dari staffnya sendiri, staff internalnya sendiri yang melakukan pembackingan dari bandar judi online, tentu saja hal ini akan menimbulkan pertanyaan bagi masyarakat, loh ini sudah dari aparat penegak hukumnya sudah seperti ini, bagaimana kita bisa percaya kepada pihak mana lagi, karena sudah semuanya tidak ada yang benar atau yang salah, jadi semuanya langsung tidak istilahnya itu tidak bisa dipercaya lagi gitu. Kalau dari saya, kalau dari sosial media itu saya tahunya tidak ada yang mendukung judi online, yang ada malah benar-benar dicerca judi online itu, karena emang saking negatifnya dan merugikan juga kan. Semisal seorang judi online tapi gak ada uangnya, akhirnya ngutang, itu benar-benar ngerugikin banget. Jadi gak cuma kepada dirinya, kepada keluarganya, tapi masyarakat juga kena imbasnya, sehingga benar-benar kena seperti itu. Lalu kalau dengan hukum, setahu saya masyarakat itu kurang percaya dengan hukum Indonesia karena situs judi online itu masih banyak gitu, sehingga dipertanyakan, hukum di Indonesia itu kerjanya ngapain kok situsnya masih banyak gitu. Sejauh ini saya belum mengetahui apakah ada oknum tertentu yang mendukung ada judi online, tapi saya juga sering melihat di TikTok itu atau di media lain kayak itu banyak sekali iklan yang menyarankan untuk mengikuti judi online, dan itu juga tidak mendapatkan perhatian dari hukum gitu loh. Jadi kadangkala masyarakat juga kayak ragu, ini sebenarnya judi online nih boleh dilakukan apa enggak sih? Kalau emang nggak boleh, kenapa kok tidak ada larangan khusus dari pemerintah yang benar-benar menghentikan judi online ini agar tidak terus berjalan? Sebenarnya ini balik lagi ya, hukum di Indonesia itu kan sepertinya tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, jadi kalau misalnya orang-orang yang punya jabatan ngelakuin judi online itu mungkin nggak terlalu ketara ya, tapi kalau seperti orang-orang yang ada di bawah itu bakal diproses sampai selesai. Sebenarnya itu nggak adil sih menurut saya. Oh, kalau oknum tertentu mungkin ada ya, karena tapi kalau misalkan saya lihat sendiri nggak pernah ada yang tahu kalau saya. Tapi saya yakin mungkin pasti ada keterlibatan.
Jadi terhadap lingkungan saya nggak tahu. Dampaknya itu? Dampaknya Mungkin tahu? nggak tahu ya, karena saya nggak tahu juga ada nggak di lingkungan saya oknum yang gitu. Mungkin ada keterlibatan dari oknum-oknum tertentu. Tapi kalau misalkan di lingkungan saya justru nggak ada. Saya nggak tahu karena saya juga kurang paham juga tentang judi online. Terus kalau untuk dampaknya sendiri, mungkin kalau emang ada keterlibatan dari oknum-oknum tertentu, mungkin masyarakat bakal nggak percaya sama hukum lagi ya, karena kayak ya gimana kalau misalkan yang oknum-oknum tertentu itu ikut judi online juga gitu, sedangkan kan mereka kan harusnya memberikan contoh yang baik. Tapi kalau di lingkungan saya sendiri, saya kurang tahu sih. Oke. Baiklah, untuk pertanyaan ini kita nggak usah jauh-jauh. Kalau kita melihat berita, udah ada penangkapan oknum Kominfo yang menjadi dalang atau backupan judi online ini, dan kepercayaan masyarakat kepada Kominfo ini mulai agak berkurang, di mana pejabatnya aja udah menjadi backingan untuk judi online, sedangkan masyarakatnya banyak yang masih bingung kepercayaan ini mau dibawa kemana. Apabila tidak ditangani dengan baik, maka Kominfo ini akan menimbulkan nama yang buruk di dalam kementerian. Dan bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap hukum? Mungkin kalau kita bicara tentang hukum, salah satunya masyarakat udah melihat bahwa ada toko influencer atau yang memiliki kekuasaan di dalam sosial media ini sudah banyak ditangkap. Jadi untuk kepercayaan yang dibangun masyarakat ini mungkin lebih dibangun pada penangkapan yang dilakukan oleh promosi judi online ini. Tapi pada saat penangkapannya ini mungkin sangat susah. Soalnya judi online kan yang dilakukan di internet, dan internet ini sangat tidak ada batasan. Jadi itu saja. Ya, jika untuk oknum tertentu yang pastinya saya tidak tahu secara pasti, namun dalam media-media terkini itu oknumnya sendiri kan ada dari pihak Kominfo sendiri yang bisa meloloskan adanya judi online tersebut di Indonesia. Lalu yang pasti ada dari pihak keamanan, yaitu pihak kepolisian, itu pasti adalah terlibat sedikit-sedikit dalam kasus perjudian online. Kalau oknum tertentu sih saya tidak menemukan. Cuma kadang-kadang orang yang judi online itu punya kepercayaan kayak, oh ini dapat sekian nih, jadi kita harus ngasihkan sekian biar dapatnya sekian gitu. Jadi itu yang ngebuat orang judi online itu nggak bisa berhenti gitu. Ya banyak ya, seperti contohnya ada pegawai Kominfo kalau tidak salah, ada juga dari polisi. Itu ada juga ya, Sambo itu katanya terlibat juga. Terus dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat sendiri? Kepercayaan masyarakat terhadap penegak hukum ya berkurang lah, karena penegak hukum yang harusnya membasmi kejahatan malah melindungi kejahatan. Kalau untuk melihat secara langsung itu belum pernah, tapi kalau soal oknum itu pasti ada aja yang terlibat, entah itu backingan atau pihak tertentu yang tutup mata. Dampaknya itu bisa ke kepercayaan masyarakat, ke hukum juga. Jadi orang mikir hukum itu tajam untuk ke yang warga kecil, namun ke yang warga besar itu tumpul. Oh iya. Nggak jarang juga ya, banyak kayak oknum-oknum gitu, bisa dari masyarakat atau aparat hukum gitu, yang bisa jadi kayak sebagai pelindung itu judi online-nya, atau menerima keuntungan secara langsung gitu kan. Terus dampaknya itu kalau menurut saya, kalau dari aparat hukum ya bisa menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat hukum tersebut gitu loh, gitu. Menurut saya pemerintah itu belum terlalu fokus dalam menanggapi judol ya. Jadi judi online ini masih sangat marak. Jadi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah pun masih kurang. Jadi kedepannya berharap kepada pemerintah semoga lebih fokus untuk menangani judi online ini. Kalau menurut saya sendiri itu, iya, saya pernah melihat ada beberapa orang yang ikut judi online ya. Terus kalau kepercayaan masyarakat terhadap hukum itu mungkin karena
judi online itu kan masih banyak. Jadi mungkin hukum di Indonesia itu nggak seketat itu hingga judi online itu masih marak. Jadi masyarakat masih banyak yang ikut judi online gitu. Kalau melihat langsung saya tidak pernah, namun sekarang kan sudah banyak berita bahwa ada beberapa pegawai dari Komdigi yang mendukung judi online sendiri. Jadi mungkin hal itu bisa membuat masyarakat itu turun kepercayaannya terhadap pemerintah. Menurut saya kalau oknum tertentu kebanyakan di Indonesia itu dilakukan oleh beberapa influencer. Untuk kepercayaan masyarakat kepada hukum mungkin untuk kedepannya proses hukum dan perundang-undangannya harus perlu ditingkatkan. Kalau itu sepertinya ya sebenarnya judi ini ilegal ya. Nah terus kalau ilegal itu seharusnya kan sudah dibasmi sejak awal muncul. Jadi menurut saya mungkin petinggi-petinggi negara juga ada yang menjadi bandar. Jadi yang bisa memasukkan seperti link-link judol di sosmed itu sebenarnya tidak mudah, harus ada izin-izin dari petinggi-petinggi seperti itu. Jadi menurut saya ada keterlibatan di daerah, bukan daerah, di petinggi-petinggi sana. Jadi dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat gimana? Ya kalau kepercayaan masyarakat jadi bisa menurun. Ini juga ada artis yang promosi judul kan, itu sudah tahu judul itu ilegal masih ada dipromosiin pakai artis lagi. Sedangkan artis kan figuran masyarakat, jadi mungkin dari sana masyarakat bisa tidak percaya lagi dengan public figure seperti itu. Kalau yang aku lihat di berita sih mungkin kayak ada backingan ya dari setiap judi online gitu, pasti kayak ada yang berusaha buat nutup-nutupin. Kayak kemarin itu kan Kominfo, ternyata si ketua Kominfonya sendiri itu ternyata dia ikut andil juga dalam kasus judi online ini. Ternyata dia yang selama ini melindungi beberapa situs-situs akun judi online itu sendiri. Menurut saya pernah baca artikel yang ada, kepolisian itu sempat ikut berpartisipasi langsung dalam menjalankan judi online ini. Contohnya mereka itu memang menangkap orang-orang yang melakukan judi online dan membuka web itu, kemudian mereka sendiri yang membebaskan hal tersebut. Jadi kayak udah menangkap, dibebaskan untuk mendapatkan keuntungan tersendiri buat si pelaku judi online ini. Kemudian selain itu ada kabar-kabar terbaru tahun 2023 mungkin adanya korupsi yang difasilitasi judi online yang difasilitasi oleh Kementerian Komdigi dengan jumlah hasil judi itu 2,6 miliar dan itu sangat fantastis buat pendapatan negara. Kemudian habis itu buat dampak ke masyarakat, tentu masyarakat akan lebih tidak percaya. Apalagi paradigma yang mana hukum itu dianggap lancip ke bawah, itu bakal lebih gede aja sih, mereka lebih percaya karena dari polisi aja nggak adil, kemudian dari pemerintah ditambah lagi, mungkin mereka akan mempertanyakan letak keadilan dan nilai-nilai Pancasila yang berlaku saat ini. Untuk keterlibatan dari oknum yang paling tinggi ya. Sebenarnya waktu itu saya pernah lihat berita tentang Kominfo yang menjaga situs web judi online. Itu sebenarnya juga cukup mengagetkan karena ternyata apa yang sudah mereka coba buat untuk blokir ternyata memang mereka sudah jaga. Jadi itu cukup membuat kita sangat skeptis lagi untuk pemerintahan untuk melihat kompeten mereka menjaga ataupun memblokir, memberantas judi online ini. Jadi cukup sayangkan sekali. Terakhir Mbak, bagaimana mahasiswa dapat menjadi agen perubahan dalam menciptakan kesadaran kolektif tentang bahaya judi online di tengah masyarakat? Oke, mungkin yang pertama karena kita mahasiswa, tugasnya mungkin yang pertama yaitu mengedukasi kepada masyarakat. Karena kan banyak sekali masyarakat yang belum tahu apa saja sih efek negatif dari judi online ini. Kan mereka hanya taunya kayak, oh kalau menang judi online nanti dapat duit banyak kan gitu kan biasanya. Jadi yang pertama kita bisa memberikan edukasi. Kemudian selanjutnya kita juga bisa memberikan penyuluhan kayak via poster atau apa untuk memberikan edukasi juga. Jadi intinya yang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini untuk mengatasi judi online ini adalah edukasi dari mahasiswa seperti kita. Kita sebagai mahasiswa menghentikan judi online ini pertama kita harus bikin seperti forum, bukan forum ya, kayak sosialisasi gitu.
Soalnya orang yang judi online itu rata-rata orang yang tidak mau bekerja, orang yang malas berusaha. Itu kan biasanya kalangan bukan anak muda ya, dewasa awal. Jadi kita harus memberi sosialisasi di sana. Apa sih dampak judol, apa untungnya judol, seperti itu. Juga kita bisa membuat manfaat berhenti judol. Soalnya wah bahaya sekali. Indonesia termasuk pengguna judol tertinggi juga di dunia. Siswa sendiri mungkin dapat menjadi agen perubahan melalui mungkin mengikuti semacam volunteer gitu untuk melakukan bimbingan kepada masyarakat luas untuk menghindari judol. Terus mahasiswa ini juga bisa melakukan campaign atau menyebarkan berita melalui media sosial dan lain-lain. Baik Kak, terima kasih atas waktunya ya Kak. Sama-sama. Kalau bisa mahasiswa membuat seminar-seminar lah, cara bagaimana menanggulangi judi online. Ya, begitu saja menurut saya. Kalau ini tuh mungkin mahasiswa sendiri kan anak muda gitu ya, Gen Z. Jadi mereka itu otomatis pintar dalam memilih yang benar dan yang salah harusnya. Jadi mereka itu bisa ngasih ilmu ke orang lain, bisa berbentuk seminar kayak gitu-gitu. Kalau untuk sebagai mahasiswa kita bisa mulai dari hal kecil dulu, bisa mulai dari diskusi kecil-kecilan terhadap teman sekitar, juga bisa melakukan sosialisasi terkait isu ini, atau juga bisa melakukan atau mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan isu ini. Bisa melakukan penyuluhan atau pembinaan terhadap masyarakat, betapa pentingnya untuk menghindari judi online karena itu sangat merugikan diri sendiri, keluarga, orang-orang sekitar maupun negara. Menurut saya sebagai mahasiswa itu seharusnya mahasiswa harus memberi pengetahuan kepada masyarakat luas agar judi online dapat dicegah serta memutus rantai kecanduan judi yang semakin merajalela. Tentunya sebagai mahasiswa yang merupakan generasi penerusnya ya, kita dari individu dulu harus punya kesadaran bahwa judi online itu memang seburuk itu. Jadi negatifnya tidak hanya individu tapi juga kepada orang lain dampaknya. Nah, setelah itu sebagai generasi lanjutan yang pasti kita harus saling mengingatkan karena kita hidup kan bersosialisasi ya. Jadi kira-kira seperti itu dan kita harus benar-benar menolak judi online itu secara bersama. Kalau tidak, pasti tetap ada itu judi online sampai generasi kapanpun. Yang pertama ya dikasih diberitahu dan dikasih edukasi gitu kan, perlahan-lahan. Karena orang bebal itu kan memang susah dikasih tahu gitu ya. Jadi perlahan-lahan juga tamparkan dengan fakta-fakta yang ada. Kalau menurut saya bisa melakukan kayak program edukasi gitu ya. Seperti saya banyak seminar-seminar gitu kan tentang bahaya judi online. Terus lewat medsos sekarang kan juga bisa, sama mungkin sosialisasi ke sekolah-sekolah gitu juga bisa. Terus kayak membuat situs web buat mendeteksi judi online itu juga bisa, atau enggak membantu melaporkan platform ilegal judi online gitu loh. Itu juga bisa sih kalau menurut saya. Simpelnya sih satu ya, belajar hal yang legal dan tidak ilegal itu simpel banget sih sebenarnya. Kan kita tahu ya main judi itu ilegal, lepas dari ajaran agama manapun emang merugikan kan pada akhirnya. Dan di Indonesia sendiri kan pernah sampai ada berita muncul berapa M kerugian negara tentang judi online itu kan. Tuh. Jadi at least belajar lah dari mahasiswa, namanya juga mahasiswa kan. At least belajar tentang mana yang legal, mana yang tidak legal. Bagaimana cara kita menanggulanginya sebagai mahasiswa ya? Kalau menurut saya sih mungkin dari hal kecil dulu ya, dari komunitas terdekat. Mungkin kita bisa mengingatkan kalau memang judi online itu sangat tidak baik, bahkan bisa merugikan banyak orang. Bahkan sekarang banyak sekali contoh-contohnya yang dirugikan itu sudah banyak.
kita bisa memberikan contoh orang-orang yang sudah banyak mengalami kerugian di judi online seperti itu. Lalu untuk solusinya sih untuk saya ini saya belum terlalu memikirkan, soalnya itu memang cukup sulit untuk diberantas. Tapi untuk sementara kita bisa menyadarkan kembali orang-orang yang sedang mengalami judi online ini. Ya, jadi sebagai mahasiswa kan kita tahu sendiri kalau mahasiswa itu memiliki banyak privilege ya. Contohnya ketika dia berkuliah dia bisa menemukan banyak sekali bacaan atau literatur yang digunakan untuk mendukung penelitiannya. Nah, terkait dengan judi online ini ya kita sebagai mahasiswa saya rasa langkah yang tepat tuh untuk membangun kesadaran kolektif adalah dengan membuat suatu publikasi di jurnal yang atau bahan bacaan lah, misalnya brosur atau poster yang bisa membuat masyarakat tuh semakin tidak asing dengan isu judi online dan dampak-dampak negatifnya, sehingga dengan begitu kita bisa termasuk mengamalkan tridharma perguruan tinggi, yaitu dengan pengabdian kepada masyarakat, dengan mendidik masyarakat, sehingga lama-kelamaan akan terbentuk budaya untuk anti terhadap judi online, sehingga bisa dampak negatifnya atau oknum-oknum judi online itu bisa ditekan dengan maksimal. Bagaimana mahasiswa menjadi agen perubahan dalam merubah kebiasaan ini intinya ya kita sebagai mahasiswa juga harus sadar ya, yang namanya judi itu yang kita sebagai pemain itu pastinya akan merugi. Yang untung itu cuma satu, yaitu bandar. Dan kita itu juga harus menyadarkan masyarakat di sekitar kita, ya seenggaknya keluarga sendiri dulu. Kita harus bisa mengedukasi mereka bagaimana bahaya judi online dan juga bagaimana juga kerugian yang didapatkan oleh negara dari adanya judi online tersebut. Karena kerugian yang didapatkan oleh negara sendiri sangat banyak ya, karena uang-uang yang seharusnya itu bisa digunakan untuk keperluan rumah tangga malah digunakan untuk judi online, yang uangnya ini pasti seharusnya berputar di sekitar Indonesia malah keluar di luar negeri gitu. Ya mungkin bisa dengan kayak kita memberitahu ke mungkin dari teman-teman terdekat, kayak kalau judi online itu meskipun dia nanti mendapatkan keuntungan dengan cara yang cepat, tapi dampaknya itu bisa rugi di kitanya sendiri gitu. Karena kan ya yang namanya judi online kan ya modelnya judi ya, nggak selalu untung gitu, hoki-hokian. Yang namanya hoki-hokian juga kalau lagi nggak hoki ya bakalan rugi besar gitu. Jadi ya itu sih kita harus kayak ngasih tahu ke teman-teman, terus dari diri sendiri juga kayak kita harus tahu kayak mana yang benar mana yang salah gitu kan. Yang namanya judi online itu kan juga secara hukum, secara agama juga nggak dibolehkan gitu. Jadi ya kesadaran diri itu penting banget sih. Jadi kesadaran diri ya. Iya, jadi harus dari diri sendiri dulu baru dari orang lain gitu. Nah, kita kan sebagai mahasiswa itu bisa ikut yang namanya pengabdian masyarakat, bisa juga terjun di organisasi masyarakat. Nah, mungkin lewat itu kita bisa ngasih tahu nih ke masyarakat tentang judi online itu bahayanya seperti apa. Kita juga kan di desa-desa itu biasanya tiap desa itu kan punya organisasi remaja kayak Karang Taruna. Nah, kita juga bisa melibatkan remaja-remaja yang ada di sana. Untuk mahasiswa sih mungkin dari yang pertama yang kecil dulu, mungkin temennya ya, misalnya temennya ada yang pecandu judi, mungkin bisa dikasih pemahaman-pemahaman dulu, kayak judi itu bagaimana, apa buruknya judi itu bisa berdampak apa aja. Lalu untuk selanjutnya mungkin bisa kayak membuat akun Instagram yang berisi kayak postingan-postingan yang memang menggambarkan bahwa judi itu jelek atau gimana. Jadi mungkin orang-orang dari situ bisa sadar bahwa judi ini jelek. Kita berbicara tentang agen perubahan di dalam mahasiswa, salah satunya ya kita mencoba mengingatkan terlebih dahulu kepada teman-teman kita. Dan selain itu kita juga memberikan edukasi lah tentang bahaya apa yang ditimbulkan oleh judi online ini, serta menunjukkan aspirasi kita kepada publik untuk menunjukkan bahwa bagaimana sih kok judi online meskipun katanya cuma judi, tetapi banyak menimbulkan kerugian apabila yang tidak hanya dilakukan ini cuma tidak hanya ekonomi saja, tetapi hukum, sosial, budaya akan terpengaruh dengan adanya judi online ini. Pertama yang bisa dilakukan yaitu memperingatkan kepada teman sendiri, karena beberapa fakta yang ada pelaku judi online itu bisa
menyangkut pelajar bahkan mahasiswa. Kemudian langkah kedua mungkin kita bisa bergabung dalam suatu organisasi yang bergerak di gerakan sosial itu untuk menyuarakan bagaimana dampak-dampak dari judi online ini. Mungkin dengan cara tersebut bisa mengurangi. Yang ketiga yaitu melakukan publikasi di mana mahasiswa itu bisa bersuara selain melakukan demonstrasi, tapi demonstrasi ini kan lebih ke pemerintah. Sedangkan untuk kita berikan fasilitas di mana masyarakat bisa membaca hal tersebut, kita bisa menggunakan publikasi jurnal. Oke, terima kasih banyak Kak atas semua jawabannya dan sudah meluangkan waktunya untuk saya wawancarai.